Kondisi sebaliknya justru dialami Pulau Dewata, Bali. Ramai di media sosial, kondisi pariwisata Bali sepi jelang libur Natal dan Tahun Baru kali ini. Sejumlah akun di media sosial mengunggah kondisi Bali yang sepi dalam sepekan terakhir atau menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Lokasi-lokasi wisata seperti Kute, Seminyak, dan Canggu dilaporkan sepi pengunjung. Ruas-ruas jalan pun tampak lengang. Tak jarang netizen yang membandingkan kondisi wisata Bali saat ini seperti pada zaman pandemi COVID-19. Sepinya kunjungan wisatawan juga dikeluhkan para pengemudi yang kerap membawa tamu ke lokasi-lokasi wisata. Semeton driver semua di Bali. Engkene orderan nanti sepi bro. Sekarang Bali memang sepi atau gimana nih? Karena jalanan udah hilang semua, nggak ada tamu di jalan. Seminyak sepi, benar-benar lolos. Hari ini cuma sekali order dari Nusa Dua ke Seminyak, itu pun wah dari jam berapa tadi? Dari jam 11 sampai jam 4, sekarang 5 jam baru dapat garus nih bro. Gimana nih Bali? Apakah gara-gara virus baru? Gara-gara flu baru? Apa? Coba info-info Semeton yang di Uluwatu, Canggu, Kute, Ubud. Gimana perkembangan tamu sekarang di online nih? Kok tiba-tiba sepi sekali, gimana nih? Coba Ton, mohon info Ton. Nggak bisa bayar cicilan nanti nih Ton. Pelaku wisata pun berharap Bali bisa kembali ramai pengunjung. Pasalnya, masyarakat lokal menjadikan pariwisata Bali sebagai mata pencaharian utama. Bali dikabarkan sepi kunjungan wisatawan domestik jelang libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Namun apakah benar demikian? Kita akan berbincang dengan Ketua Asosiasi Agen Tur dan Perjalanan Indonesia atau ASITA Bali, Iputu Winastra. Selamat sore Pak Putu. Selamat sore Mbak Raisa. Pak Putu, apakah benar Bali ini sekarang sepi pengunjung seperti yang ada di media sosial atau bagaimana? Ya, saya mau sedikit luruskan bahwa di awal Desember itu memang kan Bali ini periodenya memang periode low season. Tetapi mulai dari tanggal 20 ke atas itu sudah mulai high season. Sekarang kami melihat beberapa hunian hotel di area Nusa Dua, Kuta, Legian, Seminyak itu sudah terjadi peningkatan. Bahkan saya mendapat laporan dari beberapa asosiasi terkait, misalnya dari IAGMA, BRI, bahwa sekarang hunian hotel berkisar 80-85%. Memang kalau kita bandingkan year on year, tahun lalu di tahun 2024 memang sedikit berbeda. Namun demikian, Bali sepi sekali, saya kira tidaklah. Ya inilah yang mungkin harus perlu kita luruskan sehingga tidak ada pemikiran atau prasangka bahwa Bali sepi. Yang terjadi adalah sekarang kan banyak sekali wisatawan-wisatawan yang juga hanya membawa mobil sendiri, kemudian juga mereka memesan mobil saja dengan travel-travel yang ada di Bali ini. Tapi Pak, jika dibandingkan dengan tahun 2024, walaupun sama-sama low season kan lebih banyak mungkin di tahun 2024 ini, apa penyebabnya ada penurunan ini Pak? Memang kita tidak bisa pungkiri pengaruh dari media sosial itu sendiri yang selalu mengekspos sesuatu yang negatif terhadap Bali ini. Dan kemudian juga karena cuaca yang sangat ekstrim ini juga terutama dari sisi wisatawan domestik ini kan agak sedikit worried untuk bepergian jauh. Kemudian juga terkait dengan harga tiket pesawat. Memang sudah terjadi diskon atau penurunan tiket pesawat, tapi kan jaraknya tidak terlalu jauh. Ketika orang bepergian, berlibur, tentu mereka sudah planning jauh-jauh hari sebelumnya. Harapan kita ke depan, pemerintah bersama instansi terkait misalnya melakukan promosi ataupun diskon tiket misalnya 6 bulan sebelumnya untuk hari Nataru ini misalnya, sehingga orang-orang yang tadinya berencana bepergian ke luar negeri
malah tidak jadi karena mereka mendapatkan diskon tiket di dalam negeri. Nah inilah yang ke depan kita dorong pemerintah agar mempersiapkan segala sesuatunya jauh-jauh lebih lama daripada segala sesuatunya itu mendadak. Seolah-olah ada diskon tetapi faktanya orang sudah keburu membeli paket ke luar negeri begitu. Berarti walaupun ada diskon tiket dari pemerintah ini tidak terlalu berpengaruh ya untuk sekarang ini ya Pak? Ya betul, jadi Mbak Raisa bisa lihat bagaimana Jogja misalnya. Kalau orang ke Jogja itu kan tidak harus dengan pesawat. Mereka datang dengan mobil, kemudian mereka datang dengan kereta api, kan mudah sekali aksesibilitasnya. Tapi ketika mereka datang ke Bali misalnya pakai mobil dari Jakarta kan terlalu jauh. Dan juga harga tiket kalau dibandingin misalnya mereka ke Malaysia atau ke Singapura malah lebih murah ke Malaysia atau ke Singapura daripada ke Bali. Nah ini menjadi sebuah pertimbangan juga karena sekarang kan calon wisatawan domestik ini kan semakin cerdas melihat, membandingkan daripada destinasi-destinasi yang akan mereka kunjungi. Kemudian juga faktor di media sosial selalu ada pemberitaan-pemberitaan negatif terhadap destinasi ini sebenarnya tidak bagus juga. Karena yang rugi itu juga kami sendiri di Bali. Jadi oleh karena itu harapan kami ke depan, pemerintah menyiapkan sebuah divisi ataupun ada sebuah institusi untuk PR-ing daripada destinasi itu sendiri. Jadi untuk meluruskan isu-isu yang terjadi. Kalaupun terjadi memang hal tersebut, pemerintah bisa memberikan pandangan secara objektif apa yang langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah sehingga calon-calon wisatawan itu bisa mengerti dan menyadari nanti misalnya tahun baru ini pemerintah melakukan ABC gitu misalnya sehingga mereka tidak ada kekhawatiran untuk bisa datang ke Bali itu sendiri. Nah Pak, tapi apakah ada faktor juga mungkin karena Bali sempat dilanda banjir bandang, itu apakah berpengaruh besar terhadap penurunan? Saya boleh katakan bisa iya bisa tidak. Nah lagi-lagi informasi ini kan perlu disampaikan kepada publik sehingga tidak termindset di dalam pemikiran mereka bahwa takut nanti ada banjir bandang. Tetapi ketika kita berbicara Bali, kita kan tidak bisa berbicara Bali Selatan aja. Kami mempunyai Singaraja, punya Karangasem, punya Ubud, Bangli, kemudian Klungkung, dan juga Jembrana yang begitu indahnya. Jadi tidak bisa kita melihat sebatas Bali Selatan ini, karena tempat lain juga masih banyak yang indah-indah gitu. Jadi saya kira perlu pemahaman dari sisi publik juga apa yang ada di Bali ini. Saya kira hal-hal yang disampaikan oleh teman-teman bisa saja karena mereka kan skupnya hanya di sana saja. Kami Asita Bali ini tidak hanya menjual Bali Selatan, tapi kami menjual seluruh Bali ini, seluruh destinasi yang ada di Bali ini gitu. Baik Pak Putu. Nah Pak Putu saya ingin mengkonfirmasi sedikit, kan banyak di media sosial itu beberapa akun yang mengatakan bahwa terjadi diskriminasi antara wisatawan lokal dengan wisatawan mancanegara. Itu apakah benar terjadi faktanya seperti itu atau hanya oknum saja atau bagaimana nih Pak Putu? Ya saya kira tidak boleh mengeneralisir daripada hal tersebut ya Mbak ya. Jadi kita di hospitality ini, kan harus orangnya hospitable gitu. Jadi bagaimana kita bisa melayani dengan sepenuh hati. Kalau kita berbicara hospitality di Bali ini, saya kira sangat luar biasa comparing daripada another country ya. Jadi mungkin saja ada satu dua misalnya tempat yang seperti itu, saya juga tidak tahu karena selama ini yang kami bekerja sama dengan hotel, restoran, mereka memberikan servis yang sangat luar biasa sama, baik mereka domestik, mereka mancanegara, mereka diperlakukan sama karena bagaimanapun juga customer itu adalah raja. Jadi no matter dari mana mereka datang, mereka membayar, harus mereka ladeni dengan baik.
Nah, saya kira tidak boleh mengeneralisir seperti itu. Jadi saya juga kurang setuju kalau ada stigma hal seperti itu. Jadi mindsetnya harus kita rubah lah. Jadi tidak boleh mengatakan bahwa rasis dan sebagainya. Faktanya Bali masih tetap mendominasi daripada sebuah destinasi internasional. Jadi jangan sampai berita di media sosial ini digoreng sedemikian rupa. Itulah yang saya sampaikan tadi di awal, perlu ada sebuah PR-ing yang benar terkait dengan destinasi itu sehingga tidak menjadi liar gitu. Ya, Pak Putu dan juga pemirsa, ini Gubernur Bali Wayan Koster membantah kabar di media sosial yang menyatakan libur Nataru tahun ini Bali sepi kunjungan wisatawan. Koster bahkan mengklaim jumlah kunjungan wisatawan ke Bali saat ini cukup tinggi dibandingkan tahun lalu. Berarti meningkat Pak? Tiap hari total netnya tuh meningkat. Berapa Pak? Sekarang ini per harinya 17.000 wisatawan asing. Sebelumnya adalah 20.000. Sekarang totalnya dari Januari sampai Desember ini, 16 Desember, sudah mencapai 6,7 juta. 2024 6,3 juta. Naik kan? Targetnya kan 7 juta Pak. 7 juta. Ini bakal naik ya. Masih ada sisa waktu lagi 2 minggu. Prediksinya di Nataru ini dari kapan Pak? Apa? Berarti bohong kalau wisatawan sepi itu Pak ya? Di Nataru ini Pak. Pak Putu, apakah setuju dengan statement dari Pak Koster yang mengatakan bahwa justru meningkat tahun ini dibandingkan tahun lalu? Ya begini, memang dari sisi kedatangan wisatawan ini kan terjadi peningkatan. Tetapi lagi-lagi segmen market mana yang kita handle. Tetapi ketika kita berbicara segmentation, tentu setiap industri produk itu mempunyai segmen masing-masing, Mbak. Kalau misalkan ada segmen market yang Airbnb misalnya yang disampaikan oleh Pak Gubernur, bisa saja mereka langsung ke tempat temannya dan sebagainya. Kan tidak semua wisatawan juga yang harus masuk ke hotel. Nah ini yang memang perlu pendataan secara detail. Karena tidak semua hotel-hotel ataupun akomodasi-akomodasi itu yang resmi, kemudian mereka membayar pajak, dan terdata, kan banyak sekali yang akomodasi juga yang ilegal. Nah inilah yang pemerintah akan perbaiki di Bali, sehingga siapapun yang berusaha mereka harus taat aturan. Jadi jangan sampai mereka berusaha seenaknya ketika mereka disidak dan sebagainya, mereka malah memberikan pernyataan yang negatif. Saya kurang setuju juga, karena bagaimanapun juga pengusaha ini harus taat aturan apa yang harus dilakukan, dan bayar pajak itu kan sebuah keharusan begitu. Ya, Pak Putu kan sebelumnya sempat mengatakan tingkat okupansi hotel sekarang sudah hampir mencapai 80% ya Pak. Itu kebanyakan wisatawan internasional atau wisatawan domestik Pak? Campuran Pak. Jadi di bulan Desember ini, jadi wisatawan mancanegara mereka banyaknya dari Eropa Timur, dari Asia Tenggara, karena Eropa Timur kan sekarang lagi musim dingin, jadi mereka lebih bagus dia berlibur ke negara-negara panas begitu. Oke, nah ini apakah target kunjungan ke lokasi wisata ini apakah akan tercapai Pak menurut Pak Putu? Maksudnya gimana? Di tahun ini apakah ada target tertentu, targetnya misalnya berapa, wisatawan lokalnya, wisatawan mancanegaranya berapa, apakah itu tercapai Pak di tahun ini? Jelang libur Kalau Nataru. kita berbicara capaian kunjungan mancanegara ya, itu sudah melampaui Mbak, karena 6,3 juta target wisatawan mancanegara ke Bali di tanggal 16 kemarin seperti yang disampaikan oleh Pak Gubernur kan sudah 6,7. Jadi sudah ada peningkatan 400.000 wisatawan sampai tanggal 16. Kita masih punya waktu lagi 5 hari, 6 hari ini tentu akan terjadi peningkatan. Ya bisa saja menjadi 7 juta misalnya. Tetapi satu hal yang perlu saya sampaikan, ke depan saya kira tidak harus kita menghitung jumlah kedatangan wisatawan berapa dalam satu destinasi. Tetapi apa manfaat dari wisatawan yang datang di destinasi tersebut? Apakah mereka bisa memberikan manfaat, bisa mendukung daripada budaya, local wisdom? Kan itu yang harus dilakukan, sehingga wisatawan yang datang ke Bali benar-benar mereka respect terhadap local wisdomnya. Jadi tidak seperti sekarang misalnya banyak yang datang, banyak juga terjadi hal-hal yang bad behavior yang dilakukan oleh
wisatawan itu sendiri. Ini yang mungkin ke depan harus kita rubah, artinya menstandarisasi daripada destinasi itu sendiri sehingga wisatawan yang datang ke Bali benar-benar sesuai dengan standar yang kita inginkan, demikian. Ya pemirsa, mari kita lihat situasi terkini di kawasan Kuta Bali lewat pantauan CCTV. Seperti yang akan kita lihat situasinya ini tidak seperti saat masa liburan ya. Ya Pak Putu dan juga pemirsa, ini kita bisa lihat di sisi kiri adalah pantauan CCTV di kota Yogyakarta, sementara di sisi kanan adalah perbandingannya, yaitu dengan di Kuta Bali tadi. Kita bisa lihat di Yogyakarta ini cukup ramai ya, cukup padat, dan ini juga ada kendaraan pribadi, ada bus juga. Lalu kita bisa lihat juga ada di pedestrian ada yang berjalan cukup banyak. Sementara itu kita lihat CCTV di Kuta Bali. Ya, kalau kita lihat di Kuta Bali ini masih ada cukup kita bisa bilang ramai lancar, tapi memang tidak sepadat hari-hari biasanya yang memang Kuta Bali ini dikenal cukup padat ya, apalagi di momen-momen libur, terlebih lagi momen menjelang Natal dan Tahun Baru seperti ini. Ya Pak Putu, menurut Pak Putu apakah upaya dari pemerintah ini sudah cukup untuk sekarang untuk memulihkan keyakinan wisatawan untuk bisa berwisata lagi ke Bali? Saya kira memang perlu effort ya Mbak ya untuk bisa meyakinkan, karena isu di media sosial ini kan memberikan dampak yang signifikan juga terhadap mindset daripada publik itu untuk melakukan perjalanan. Jadi oleh karena itu ke depan sekali lagi memang pemerintah harus mempunyai sebuah informasi yang valid, apa-apa tips-tips yang bisa diberikan kepada calon-calon wisatawan itu sendiri. Kemudian juga apa yang Pak sampaikan, bahwa jangan lupa bahwa cuaca di Bali ini juga tidak menentu, jadi hujan tiba-tiba, dan juga ini juga menyebabkan kadang orang males untuk bepergian keluar. Tapi itu bukan merupakan sebuah alasan. Tapi satu hal memang Bali memang perlu ada penataan yang lebih baik ke depannya, sehingga pariwisata ini bisa ke depannya lebih berkualitas. Ya Pak Putu, kalau sekarang ini apakah ada agenda-agenda gelaran acara untuk Natal dan juga Tahun Baru di Bali Pak? Kalau kita bicara hotel-hotel, mereka di dalam hotelnya sendiri mereka memiliki seperti hari ini misalnya mereka mempunyai Christmas Eve dinner. Jadi mereka mempunyai event yang khusus untuk menyambut Natal ini. Begitu juga di malam Tahun Baru mereka pasti akan memiliki event-event khusus untuk menyambut Tahun Baru itu. Baik, terima kasih Pak Putu Winastra atas waktunya bersama kami di Sindo Sore. Sama-sama Mbak. Ya. Ya, sehat selalu Pak. Terima kasih.